Hai semua, kembali bersama gue An. Di pembahasan kalian anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan memberikan video gue sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa klik aja link playlist yang sudah gue tulis di deskripsi. Dan sebelum masuk ke inti video kali ini, mari kita kelas break terlebih dahulu sebelumnya. Tapi kalau kalian mau skip, kalian bisa langsung aja menuju ke menit ini. Oke, sekarang mari kita mulai kelas breaknya. Let's go. Ketika Toya terbangun dari tidurnya, Toya pun dikejutkan dengan keberadaan Yumina yang berada tepat di atas Toya. Toya sangat yakin kalau semalam Toya itu telah mengunci pintu kamarnya. Dan ternyata Yumina itu menggunakan salah satu kemampuannya untuk membuka paksa pintu kamar Toya. Toya di sini benar-benar sudah hampir tidak bisa menahan hasrat lelakinya. Maka dari itu Toya berharap ke Yumina kalau dia itu tidak melakukan hal ini lagi ke depannya. Lalu setelah puas melihat wajahnya Toya tertidur, Yumina pun kembali lagi ke kamarnya. Sedangkan Toya langsung mengganti pakaiannya, lalu pergi ke tempat latihan. Di sana Toya pun melihat ada Ilse, Yae, dan Hilda. Namun Toya tidak melihat adanya Lu di sana. Jadi Toya pun berpendapat kalau mungkin saja Lu itu saat ini sedang menyiapkan makan pagi untuk Toya dan lainnya nanti. Kemudian ketika Toya itu ingin menyapa Ilse, Yae, dan Hilda, Toya malah ditangkap oleh Murahane-san untuk diajak latih sparring gitu. Hingga singkatnya Toya pun berakhir dihajar habis-habisan oleh Murahane-san. Dan seperti yang sudah bisa diharapkan dari Dewi Pedang, setelah puas menghajar Toya, Murahane-san pun mencari mangsa barunya, yaitu para order ksatria. Di lain sisi, setelah berhasil menyembuhkan dirinya sendiri, habis dihajar oleh Murahane-san, Toya pun pergi ke ruang makan untuk pergi makan pagi bersama dengan lainnya. Tapi yang ikut makan pagi di sini itu hanya ada Toya, Linse, Lu, dan Lin. Ini karena semua tunangan Toya itu dan keluarga Toya memiliki kesibukan mereka masing-masing. Jadi mereka nggak bisa ikut, dan itu Toya wajarkan. Menu makanan kali ini itu adalah makanan bergaya Jepang. Yang ini sudah dapat Toya duga kalau Lu yang memasaknya. Karena ini sudah seperti PDKT-nya Lu terhadap Toya. Lalu setelah selesai sarapan, Toya pun langsung menjalankan tugasnya dalam mengurus negara, seperti tanda tangani dokumen gitu. Namun tiba-tiba Toya pun ditelepon oleh Raja Ksatria Arestia yang ingin meminta tolong ke Toya untuk berkonsultasi gitu mengenai kerajaan Rini. Karena takut terjadi sesuatu terhadap kedua negara ini, Toya pun minta izin ke Kosaka untuk mendengarkan konsultasi dari Raja Ksatria Arestia. Singkatnya Toya pun sampai di ruang pertemuan Istana Arestia. Di ruangan itu hanya ada Toya dan Raja Ksatria Arestia saja. Yang ini makin membuat Toya itu yakin kalau pembicaraan kali ini itu akan sangat serius. Dan ternyata Raja Ksatria Arestia itu ingin berkonsultasi mengenai hubungan percintaan antara Raja Rini dengan seorang putri dari anak Raja Paluf sebelumnya yang bernama Putri Luciana. Intinya di dalam permasalahan ini Raja Rini dan Putri Luciana itu sudah bertunangan. Namun sayangnya Raja Paluf yang saat ini itu masih sangat kecil. Dia adalah anak kedua dari raja sebelumnya, adik dari Putri Luciana, namanya adalah Raja Ernest. Putri Luciana menolak untuk segera menikah, karena adiknya itu yang masih sangat menempel dengannya dan masih kecil. Tapi hal ini sangat membuat Raja Ksatria Arestia itu khawatir, karena umur Putri Luciana saat ini itu sudah berumur 19 tahun. Ditambah di sisi Rini, para bangsawan di sana itu sudah mendesak Raja Rini untuk segera memiliki pewaris. Maka dari itu, untuk membacakan masalah ini, Raja Ksatria Arestia itu minta tolong ke Toya. Karena ternyata Raja Ernest itu sangat mengagumi Toya. Jadi Raja Ksatria Arestia itu ingin Toya itu memanfaatkan kesempatan ini untuk membujuk Raja Ernest agar dia itu mau merelakan kakaknya nikah dengan Raja Rini. Toya pun paham dan garis besar dari masalah ini. Namun Toya ingin memastikan pendapat dari orang-orang yang bersangkutan terlebih dahulu. Sebab Toya maupun Raja Ksatria Arestia itu adalah orang luar. Maka dari itu Toya pun menelpon Raja Rini untuk membahas hal ini. Singkatnya Toya pun pergi sendirian ke istana Rini. Di depan istana, Toya pun bertemu dengan Perdana Menteri Kupo dan Toya pun menceritakan ke dia. Dan ternyata menurut Perdana Menteri Kupo, Raja Rini juga ngeyel gitu. Dia hanya mau menikah sama Putri Luciana saja. Dia menolak untuk melakukan pernikahan politik karena takut apa yang terjadi dengan bapaknya itu terjadi dengannya juga. Kemudian Toya dan Perdana Menteri Kupo pun sampai di ruang pertemuan. Di sana Raja Rini pun sudah menunggu kedatangan Toya. Toya pun langsung bertanya ke Raja Rini mengenai perasaannya itu. Dan seperti yang dikatakan Perdana Menteri Kupo tadi, Raja Rini ini ingin sekali menikahi Putri Luciana. Bahkan dia sampai rela kalau dia itu harus menunggu selama 5 tahun lamanya agar Raja Ernest itu dewasa terlebih dahulu. Setelah berbincang-bincang dengan Raja Rini dan Perdana Menteri Kupo mengenai perasaan Raja Rini dan orang-orang Rini, Toya pun sekarang jadi ingin menemui Raja Ernest. Toya pun meminta ke Raja Rini untuk menjadi perantara Toya agar Toya itu bisa melakukan pertemuan dengan Raja Ernest. Dan Toya pun berharap kalau Toya itu bisa membujuk Raja Ernest. Dan ya, begitulah kelas baik dari video sebelumnya. Kalau kalian mau lengkapnya, kalian langsung bisa aja gas video ini. Oke, sekarang tanpa berbasa-basi, mari kita lanjutkan pembahasan ke inti video kali ini. Oke, let's go. Singkat cerita, Toya pun sampai di halaman Istana Paluf. Sampai di sana, Toya langsung disambut oleh bocah laki-laki yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ernest Din Paluf atau Raja Paluf saat ini, adiknya dari Putri Luciana.
Raja Ernest memperkenalkan dirinya dengan nada yang terengah-engah, seolah-olah jiwanya itu telah meninggalkan tubuhnya karena melihat sosok yang ia kagumi gitu. Toya pun juga membalas dengan memperkenalkan dirinya sendiri ke Raja Ernest. Lalu Toya juga meminta maaf karena kunjungan dadakan yang Toya buat saat ini, dan berterima kasih kepadanya karena mau menerimanya. Dengan panik Raja Ernest pun menggelengkan kepalanya. Yang ini membuat Toya itu melihatnya itu sebagai anak-anak gitu. Umur Raja Ernest saat ini tuh berusia 10 tahun. Dengan kata lain, dia itu lebih muda daripada Su. Meskipun tinggi badan mereka itu hampir sama. Raja Ernest memiliki rambut pirang yang dipotong secara merata. Dia mengenakan pakaian khas yang tidak seimbang dengan mantel putih yang ia kenakan atau tidak cocok. Yang itu jelas lagi-lagi memberikan kesan ke Toya kalau dia itu orangnya kaku gitu. Kemudian Raja Rini yang ikut sebagai perwakilan atau perantara Toya dari pertemuan kali ini itu tuh mulai berbicara mengenai Raja Paluf gitu ke Toya. Raja Paluf yang mendengar itu pun jadi malu. Wajahnya langsung merah dan setelah itu dia pun dengan cepat bersembunyi ke belakang seorang wanita yang ada di sampingnya. Wanita itu adalah Putri Luciana, kakak Raja Paluf sekaligus tunangan dari Raja Rini. Putri Luciana pun minta maaf ke Toya atas sikap adiknya itu yang sedikit pemalu terhadap orang asing. Toya pun balas untuk tidak perlu khawatir karena Toya tidak keberatan dengan sikapnya itu. Putri Luciana ini memiliki rambut bergelombang yang panjang dan berwarna pirang juga. Matanya berwarna hijau giok, yang jujur di mata Toya itu melihat penampilannya itu, Toya menganggap kalau dia itu bukanlah tipe wanita yang bisa dianggap cantik. Hanya saja dia memiliki aura yang membuat orang di sekelilingnya itu jadi merasa nyaman. Jika Toya mengumpamakannya sebagai sebuah bunga, maka Putri Luciana ini tidak megah layaknya mawar, kuat seperti bunga matahari ataupun indah seperti bunga lili, tapi dia mirip seperti bunga dandelion yang sederhana. Dia memiliki penampilan layaknya seperti gadis tangga. Yang itu membuat Toya itu yakin kalau dia itu bahkan tidak akan diperhatikan oleh orang-orang jika dia itu berjalan di kota. Putri Luciana lalu menyuruh adiknya untuk segera mengatakan permintaan yang ia inginkan ke Toya. Raja muda itu pun dengan malu-malu atas suruhan dari kakaknya, dia mulai mendekati Toya dan minta ke Toya jika diperbolehkan untuk menunjukkan Framebir Toya kepadanya. Toya pun tidak mempermasalahkannya, hanya saja Toya bertanya balik apakah tidak masalah memanggilnya di halaman istana. Karena tidak mungkin bagi Toya untuk memanggil robot raksasa di halaman negara asing tanpa minta izin. Toya pun mengalihkan pandangannya ke para pengikut Paluf yang saat ini tuh berdiri di sudut untuk memberikan kode gitu, boleh apa enggak. Salah satu dari mereka yaitu seorang pria berusia 50 tahunan pun memberikan izin ke Toya. Pria itu menggunakan jubah putih dan terlihat lembut gitu. Dan dia adalah Duke Donovan Trembrat, adik laki-laki dari mendiang raja sebelumnya atau ayah dari Raja Ernest dan Putri Luciana. Karena Toya sudah mendapatkan izin, dengan jentikan jari, Toya pun membuka gate di atas langit untuk mengeluarkan Kavalier. Kavalier pun turun dari langit dan membuat sebuah getaran saat mendarat. Raja Ernest yang melihat itu pun langsung terkesima. Lalu Toya pun mengoperasikan Kavalier itu menggunakan HP-nya dan membuat Kavalier berlutut sambil membukakan kokpitnya. Lalu setelah kokpitnya terbuka, sebuah pengait kawat untuk manjat dan turun dari kokpit menjatuh tepat di samping Toya dan lain-lainnya. Kemudian Toya menawarkan Raja Ernest untuk mengendarai Kavalier itu. Dengan bersemangat, Raja Ernest pun mengiyakannya. Jadi Toya pun memeluk Raja Ernest. Kemudian Toya dan Raja Ernest pun naik ke dalam kokpit menggunakan pengawat kait itu. Setelah itu Toya membiarkan Raja Ernest duduk di kursi kokpit. Dan dengan mata yang bersinar-sinar, Raja Ernest pun memegang joystick frame gear yang ada di kokpit untuk mengendalikan frame gear. Raja Ernest lalu bergumam membayangkan kalau seperti inilah pemandangan Toya saat melawan monster kristal menggunakan frame gear. Dia kemudian yakin kalau dia itu pasti akan bisa melakukan hal yang sama seperti Toya jika dia itu menggunakan frame gear. Mendengar gumamannya itu, Toya pun menasihati Raja Ernest bila apa yang dia katakan itu tidaklah masuk akal. Diperlukanlah perlatihan khusus untuk bisa mengendalikan frame gear. Bahkan gak hanya itu saja, si pengendalinya itu juga membutuhkan seni bela diri. Sebab dalam mengendalikan frame gear itu sama saja seperti mengendalikan tubuh sendiri. Jadi kalau penggunanya itu gak bisa menggunakan seni bela diri, maka itu sama aja pilotnya itu gak guna. Raja Ernest yang mendengar itu pun langsung murung dan merasa bersalah gitu setelah mendengar ceramah dari Toya. Lalu pandangannya pun langsung teralihkan ke kakak perempuannya yang berada di bawah dan sedang ngobrol gitu dengan Raja Rini dengan senang gitu. Toya pun bertanya kepadanya apakah kakaknya itu penting baginya. Raja Ernest pun mengiyakannya. Dia bilang ke Toya kalau dia itu ingin kakaknya itu bahagia. Dan bahkan dia tahu kalau Raja Rini itu ingin menjadikan kakaknya itu sebagai ratunya. Tapi walaupun begitu entah kenapa dia itu merasa tidak nyaman jika kakak perempuannya itu tidak ada di sisinya. Karena perasaannya itu, dia pun mulai bertanya-tanya apakah dia itu bisa hidup normal sebagai raja tanpa kakaknya itu. Mendengar curhatan itu, Toya pun jadi mengubah pandangannya terhadap Raja Ernest. Dengan cara pemikirannya seperti itu, Toya tuh menganggap Raja Ernest itu udah lebih dewasa gitulah daripada penampilannya.
Karena pada umur yang sama sepertinya, Toya tidak mungkin bisa mengungkapkan kegelisahannya itu yang berasal dari rasa kurang percaya diri. Atau dengan kata lain, Raja Ernest itu memiliki ambisi yang lemah. Sebenarnya masalah ini tuh bisa Toya selesaikan dengan menghubungkan Paluf dan Rini menggunakan Gate Mirror, supaya Raja Ernest itu bisa terus menemui kakaknya. Akan tapi hal ini tuh tidak mudah untuk dilakukan, karena hubungan kedua negara ini masih di tahap pertemanan. Ditambah mereka memiliki sejarah kelam selama ratusan tahun. Jika Toya membiarkan Putri Luciana datang dan pergi ke kedua negara ini, maka akan ada kemungkinan munculnya pengkhianat yang memanfaatkan kesempatan ini dengan menyebarkan rumor-rumor tidak baik. Dan untuk mencegah hal itu, Putri Luciana itu nggak boleh balik-balik. Yang pada akhirnya masalah utama di sini ini nggak akan terselesaikan nih, yaitu bagaimana caranya membuat Raja Ernest itu mandiri. Tapi Toya merasa sulit untuk membicarakan hal ini pada saat ini juga. Toya juga telah diberitahu kalau Raja Ernest itu malu terhadap orang asing. Yang Toya percaya itu dikarenakan dia itu masih belum terbiasa dengan posisinya itu. Namun dia tampaknya terlihat mempercayai pamannya, Duke Rembrandt. Jika saja dia memiliki rasa kepercayaan diri, maka mungkin saja dia itu akan benar-benar menjadi seorang raja. Lalu Toya pun bertanya ke Raja Ernest tentang apakah dia itu memiliki keahlian khusus. Dengan perasaan sedih, Raja Ernest pun menjawab kalau dia itu tidak mahir apapun. Dia tidak mahir dalam berpedang, dan dia pun cuma bisa menguasai satu atribut sihir saja. Dan responnya itu Toya pun jadi mulai panik, karena Toya takut dengan pertanyaan Toya itu, dia itu malah makin kurang percaya diri. Saat Toya itu memikirkan cara untuk menenangkan Raja Ernest pun lagi-lagi mengalihkan pandangannya, dan kali ini dia tuh melihat ke arah monitor yang ada di kokpit. Toya yang penasaran pun ikut melihat apa yang Raja Ernest lihat. Dan di monitor itu Toya pun melihat seorang gadis yang berdiri di sampingnya Duke Rembrandt. Dan sepertinya gadis itu tuh juga melihat ke arah Toya dan Raja Ernest. Toya pun tanya ke Raja Ernest tentang siapa gadis itu. Raja Ernest pun menjawab kalau gadis itu adalah sepupunya, anak dari Duke Rembrandt yang bernama Rachel, sekaligus kandidat tunangannya. Di umurnya yang masih 10 tahun ini bukanlah hal yang aneh untuknya memiliki tunangan, terutama di kalangan bangsawan. Karena lagi-lagi tema dari Isekai Sematon ini adalah zaman kerajaan gitu. Gadis bernama Rachel ini memiliki rambut berwarna pirang, bergelombang yang disanggah dengan pita berwarna hitam yang mencolok. Wajahnya terlihat mirip seperti Putri Luciana, sebab mereka itu adalah sepupu. Bahkan kemiripan mereka itu sampai ke titik di mana orang-orang yang nggak tahu siapa mereka berdua bakal menganggap kalau mereka berdua itu adalah saudara kandung. Namun yang membedakan Rachel dengan Putri Luciana adalah udara di sekitar mereka berdua, atau aura di sekitar mereka berdua. Kalau Putri Luciana memiliki udara yang lembut dan terlihat ramah gitu. Sedangkan Rachel, dia itu memiliki tatapan yang tajam dan seperti memiliki kepribadian yang pantang menyerah gitu. Yang itu terlihat jelas dari sikapnya yang terus menatap ke arah Toya dan Raja Ernest dengan tangan yang berada di samping tubuhnya itu. Melihat dia bersikap seperti itu, di dalam pikiran Toya muncullah kata-kata yang mendeskripsikan Rachel, yaitu sebagai gadis aneh dan tomboy. Lalu Toya pun menaikkan umur Rachel. Raja Ernest menjawab kalau mereka berdua itu memiliki umur yang sama, yaitu 10 tahun. Berbanding terbalik dengan Raja Ernest, Rachel diceritakan memiliki keterampilan berpedang yang tidak kalah dari orang dewasa. Dia juga bisa menggunakan 4 atribut sihir, dan karena bakatnya itu, dia sampai disebut-sebut sebagai keajaiban yang lahir dalam 100 tahun. Toya mendengar itu pun jadi ikut takjub, dan Toya pun akhirnya paham kenapa karakteristiknya itu seperti pantang menyerah. Karena ya dia disebut sebagai anak ajaib, lalu putri dari keluarga Duke dan calon tunangan Raja Paluf. Jadi ya sudah pasti kalau dia itu percaya diri dengan dirinya sendiri. Malah akan aneh kalau dia itu tidak memiliki sikap seperti itu, atau sombong gitulah. Cuman yang Toya bingung kenapa dia itu melihat ke arah Toya dan Raja Ernest seperti kesal gitu melihatnya. Toya pun bertanya ke Raja Ernest kenapa dia melihat Toya dan Raja Ernest seperti itu. Raja Ernest pun menjawab kalau itu mungkin saja karena acara pesta minum teh yang rencananya itu dilakukan hari ini oleh Raja Ernest dan Rachel itu dibatalkan karena kunjungan dadakan Toya saat ini. Sontak Toya pun yang mendengar itu pun langsung terkejut. Sebab yang dengan kata lain, Rachel saat ini tuh sedang marah ke Raja Ernest dan Toya karena telah mengganggu acaranya. Karena Toya nggak mau Rachel itu makin marah ke Toya dan Raja Ernest, Toya pun mengajak Raja Ernest untuk cepat-cepat turun. Dan ketika Rachel itu melihat Toya dan Raja Ernest itu turun, dia pun dengan cepat berlari ke arah Toya dan Raja Ernest. Dia lalu berdiri tepat di hadapan Toya. Kemudian sambil mengangkat ujung roknya dengan hormat dan elegan ala-ala putri bangsawan gitu, Rachel pun memperkenalkan dirinya kepada Toya sebagai putri sulung Duke Rembrandt dengan nama lengkap Rachel Rembrandt dan tunangan Raja Ernest. Toya pun memujinya karena berperilaku sopan. Cuman yang membuat Toya penasaran itu adalah Raja Ernest itu menyebutnya sebagai calon tunangan. Namun sedangkan Rachel bilang kalau dia itu adalah tunangan Raja Ernest. Toya pun menduga kalau di antara mereka berdua ini ada sesuatu gitu.
Kemudian sambil tersenyum, Rachel pun minta maaf ke Toya karena tidak bisa memberikan sambutan ke Toya gitu. Dan dia berharap kalau mereka itu memiliki sedikit waktu yang lebih agar dia itu bisa menyambut Toya dengan benar. Ataupun hanya bisa tertawa gitu membalas perkataannya itu. Karena meskipun Rachel mengatakan hal itu sambil tersenyum, tapi Toya tahu kalau dia itu sebenarnya sedang melabrak Toya atau mensarkas Toya karena telah mengganggu acaranya dia. Itu terbukti dari perkataan terakhirnya itu. Namun Toya tidak marah kepadanya. Malah Toya itu merasa kalau dia itu mempesona. Sebab walaupun dia dikatakan anak ajaib dan sebagainya, dia masih tetap bersikap layaknya seperti bocah yang marah karena waktu pacarnya itu diganggu oleh seseorang. Ernest yang panik mendengar perkataan tidak sopan dari Rachel ke Toya pun memarahi Rachel dengan sedikit gagap gitu. Tapi Rachel malah balik marah ke Raja Ernest. Dan dia lalu bertanya balik ke Raja Ernest apakah Eru itu memihak ke Toya. Eru adalah sebutan dari Rachel untuk Raja Ernest. Dengan gagap dan seperti merasa bersalah gitu, Raja Ernest pun menjelaskan kalau itu tuh tidak seperti yang dia bayangkan. Dari perilaku mereka berdua itu, Toya pun langsung khawatir terutama ke Raja Ernest. Karena jika mereka terus seperti ini sampai mereka menikah, bisa-bisa Raja Ernest itu akan menjadi suami yang takut istri. Tapi dengan ini Toya pun jadi penasaran gitu. Apakah hal ini tuh juga yang membuat Raja Ernest itu tidak memiliki rasa kepercayaan dirinya? Karena ya dia itu ditekan oleh calon tunangannya yang serba bisa gitu. Kemudian dengan senyuman yang ganas atau mensarkas gitu dan seakan-akan meremehkan Toya, Rachel pun tiba-tiba minta ke Toya untuk bertarung atau latih sparring dengannya. Karena dia itu ingin Toya itu menunjukkan kekuatan Toya yang dirumor-rumorkan itu. Dan ya, untuk video kali ini gue akhiri dulu sampai di sini. Jika gue ada kata atau informasi, bisa benarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1 1.好き好き